review rumah amburadul. Baiklah, halo, jumpa lagi dengan saya Panji Setiawan di channel Kelas Dunia. Kali ini kita akan review rumah amburadul ya. Jadi ini adalah cerita nyata dan kita akan bahas before-nya dulu. Dan ini memang sangat menguras energi, sangat menguras psikologis, sangat menguras biaya juga. Kalau sampean ketemu dengan tukang amburadul ya, wis kayaknya itu masa depan suram ya. Jadi ini adalah kisah nyata yang jangan sampai ini terjadi dengan sampean. Dan jika memang ini terjadi dengan sampean, silahkan komen di bawah. Kita lihat foto-foto ataupun video before-nya dulu. Jadi ini bangunannya adalah 4,3 luasnya ya, 4,3 kali 9, lebarnya 4,3 meter kali 9 meter, dan lokasinya ada di kawasan Surabaya Timur. Kemudian tukang yang pertama itu pasang hebelnya itu penceng, Pak Bro. Asu aja nih, Cuk. Oh no ya, wong masang hebel itu penceng gak ngelot ya. Dan itu kejadian bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, bahkan ratusan ribu kali ya. Jadi kayak bagawan bayi itu pasang hebel penceng. Tukang pertama pecat ya. Kemudian tukang kedua ini pasang hebelnya itu nggak pakai lem ya. Jadi dengan alasan murah lah dan sebagainya, pakai semen ya dicampur dengan lem Raja Wali, dan itu emang nggak maksimal, nggak adu nih. Padahal kalau mau pakai lem hebel itu lebih murah, Pak Bro. Dan memang tukang yang kedua ini ya lebih asu lagi ya. Jadi memang jangan sampai lah ini juga terjadi di sampean ya. Tukang-tukang seperti ini amburadul dan pengerjaannya itu nggak mau dibantu oleh orang ya, maunya kerjain sendiri dengan alasan ABCDFG lah ya, yang ngaku wali lah, ngaku ada spiritual lah, wis taek wis ketemu tukang ngene iku wis langsung ndang pecat ya. Jadi emang tukang itu ndak ada urusan dengan dunia-dunia macam gitu, wis urusan kerja ya kerja ya. Jadi itu yang kedua ini ya, akhirnya lama banget ya, memang nggak mau pakai kuli ya, maunya pakai kulinya saudaranya sendiri. Dan pengerjaannya tuh 8 bulan nggak selesai, Pak Bro. Akhirnya tuan rumahnya bilang wis cut ya, cut ini nggak produktif, ini nggak kondusif ya. Akhirnya pada bulan Februari itu bangunan ini dipegang oleh Cak Surin dan 5 orang lainnya. Jadi dimasukkan 3 tukang dan 1 semi tukang dan 1 kuli. Jadi totalnya 5 orang. Dan dikerjakan sama Cak Surin ya. Jadi memang berbahaya ya ketemu dengan tukang yang kita nggak tahu hasilnya gitu kan. Omongnya besar dulu ya, dapat penghargaan, dapat apa, tanya zong, jangan langsung percaya tapi lihat garapannya dulu. Jadi jangan percaya omongan orang ya, apalagi omongan tukang garapan sailat ae ngono ae suwe. Jangan percaya dulu, tapi memang lihat dulu garapan orang ini mana saja, baru sampean bisa percayakan bangunan sampean ke orang tersebut. Nah, garapan ini digarap sama Cak Surin, kemudian dilanjutkan sama Cak Surin pada bulan Februari, Maret, April, 3 bulan selesai ya. Dan kali ini kita akan review bangunan ini sejak dari depan dulu. Jadi di depannya sampean bisa melihat semua udah dibedai ya. Jadi dibedai, dilepo semuanya. Ada sisa keramik itu ditempel di bagian depan, dan keramiknya ini lantainya pakai Milan Seramik, Habitat Milan Seramik ya. Dan itu sisa sebenarnya. Yang putih itu sisa. Jadi keramik putih itu sisa dari lantai, kemudian ditaruh di depan ya. Kenapa kok alasannya pakai Habitat Milan Seramik? Memang tukang-tukang lama itu rata-rata suka dengan Roman dan Milan Seramik. Jadi emang bagus ya. Terus lagi cuttingnya itu siku, Pak, dan presisi. Dan jarak pencengnya itu hampir tidak ada ya. Jadi melayunya keramik itu hampir tidak ada. Jadi emang orang-orang lama itu memang fanatik Roman sama Milan Ceramics. Kemudian teras depan ya, teras depan ini pakai granit, Pak. Pakai granit untuk outdoor ya. Kemudian kemudian kusen ya, kusen depan itu kupu tarung dan pakai jati, daun pintunya juga pakai jati. Ada berapa itu? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kusen dan 5 daun pintu, 1 kupu tarung, semuanya pakai jati semuanya. Masuk ke dalam ada ruang tamu ya. Kemudian di sebelah ruang tamunya ini emang plafonnya kita terapkan ya, ada terap-terapane gitu, ada drop-dropane. Kemudian masuk ke ruang tamu, Anda langsung melihat dengan tangga alias ondo. Jadi tangganya ini emang nanti kita bahas tersendiri ya.
di tangganya. Lantai bawah ini ada ruang teras ya, teras, kemudian ada ruang tamu, kemudian satu kamar tidur, kemudian dapur dan satu kamar mandi. Jadi memang hanya sangat terbatas, sehingga kalau kita kasih terlalu berjejal-jejal itu juga nggak masuk. Misalkan tangga ya, tangga itu kalau kita taruh di atas kamar mandi itu kayak rungsep, dan memang pemilik rumahnya nggak suka gitu ya. Misalkan ada ruang terbatas kemudian anak tangganya ditaruh di atas kamar mandi, itu nggak masuk, kayak rungsep gitu ya. Akhirnya dibuat itu ditaruh di ruang tamu, yang mana itu di model sedemikian rupa, banyak trap-trapannya, banyak bordesnya, naiknya enak ya. Jadi pikirannya tuan rumah itu juga masuk, karena memang naik turun tangga itu adalah hal yang itu membosankan. Akhirnya gimana supaya tangganya itu dibuat naiknya enak gitu ya, dan itu diatasi dengan cara banyak bordesnya. Ada 1, 2, 3 bordes. Nah, memang memakan tempat ya, tangganya ini memang memakan tempat, tetapi memang di bawah tangga itu bisa dipakai untuk lemari penyimpanan ya, misalkan dibuat dari alumini dan lain sebagainya. Jadi itu terkhusus masalah tangganya ada bordesannya. Keramiknya tangga pakai apa? Pakai Habitat Milan Ceramic Maluku Wood. Jadi jenisnya adalah, motifnya adalah Maluku Wood. Kemudian keramiknya, saya lupa tadi bilang, keramiknya itu pakai motif Carrara marble atau motif marmer Carrara Itali. Tapi memang dia keramik, bukan marmer ya, motifnya aja. Oke, kita langsung ke lantai 2. Lantai 2 itu ada teras depan ya, kemudian ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan yaitu 1 teras, 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Di atas kamar mandinya itu ada tandon air ya. Jadi sangat standar sekali. Atapnya memakai asbes, kemudian plafonnya itu rangkanya pakai kayu, kemudian juga kombinasi sama papan board ya. Ada listnya, jadi sangat standar sekali. Tapi garapan Cak Surin memang ini garapan yang sebelumnya adalah salah ya. Bisa dipermak, bisa disulap supaya nyaman di meripat itu ya. Jadi memang garapannya ini tidak bisa street, karena memang ini adalah limpahan garapan dari tukang-tukang bosok sebelumnya. Jadi kita memang hanya bisa ibarat kata itu membedai lah supaya terlihat bagus ya, dan alhamdulillah terlihat bagus. Oke, oh ya, sapi tanknya di mana? Sapi tanknya di dapur Pak. Jadi kita taruh di belakang, ada resapan dan juga ada septic tank, kita taruh di dapur. Jadi memang itu saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi rumah ini sudah finish, tinggal PDAM masuk, kemudian juga pagar yang sedang dikerjakan, termasuk juga balkon dan railing tangga itu sedang dikerjakan. Tapi memang itu adalah minor ya, dan rencananya pada tanggal 1 Juli rumah ini akan ditempati sebelum Idul Adha nanti. Oke, begitu saja. Jangan sampai kemudian cerita yang buruk ini ya. Review rumahnya sih bagus tapi kejadian kalau sampean kena tukang bosok itu ya nggak masuk ya. Jangan sampai kejadian itu menimpa Anda. Dan kalau Anda kejadian, silakan komentar di bawah bagaimana perasaan sampean kena tukang-tukang yang bosok-bosok itu ya. Tapi alhamdulillah dapat tukang yang bagus. Terima kasih pada Cak Surin, Ngatmijan, PI, kemudian Anton dan Rudi ya. 5 sekawan ini memang sangat recommended sekali. Jadi kalau memang Anda di Surabaya dengan budget yang wajar, kalau sampean mau garapan street, kontak tukang-tukang yang saya sebut tadi, memang sangat-sangat profesional sekali. Baiklah, mungkin yang terakhir, mungkin sampean dapat mempertimbangkan untuk subscribe channel ini dan dukung saya untuk dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, and bye bye.